Fitri rokataini mahmuman lillahi ta'ala. Ya, yang bermakmum itu yaitu mengucapkan mahmuman. Adapun yang jadi imam mengucapkan imam. Saya ulangi, usolli sunnatan di Idul Fitri rokataini mahmuman lillahi ta'ala. Bahasa kita gaul sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat hal yang makmum fardu Allah Ta'ala. Gaul sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat hal yang makmum karena Allah Ta'ala. Ini niatnya. Nah, badan arwah dan sholatnya mak sholat Idul Fitri tak pada pak bersolat biasa mak takbir punya kan. Untuk rakaat pertama ada yang berdiri di mana tak ada boleh mana tak mengaku mak takbir beri bagi orang takbir beri seperti santri sholat apa ya kan selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Kepala Sekolah SDN Panongan 3 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Panongan 3 yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita tiba pada sesi yang ketiga dalam rangkaian Pondok Ramadan di sekolah kita SDN Panongan 3. Setelah 2 hari yang lalu, yang pertama, hari pertama yaitu menerangkan tentang zakat dan prakteknya serta niat dalam melaksanakan atau melakukan zakat. Kemudian hari kedua kemarin yaitu tentang bagaimana cara untuk ngaji yang baik, ngaji dengan fasih, mengaji Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid, itu sudah dilakukan kemarin. Dan hari ini, hari yang ketiga ini akan disajikan satu tema, yakni bagaimana cara kita melakukan niat sholat Idul Fitri. Nah, sebentar lagi kita akan lebaran, akan Idul Fitri, akan lebaran. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Baik anak-anak sekalian, untuk tema pada kali ini terkait dengan bagaimana kita melaksanakan Idul Fitri, bagaimana kita melaksanakan atau melakukan sholat Idul Fitri dengan niat yang benar sesuai dengan aturan, yaitu aturan fikih Islam, yaitu sebagaimana kita akan terangkan pada kesempatan pagi hari ini. Setiap kita umat Islam yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan tentunya banyak hal pembelajaran yang dimiliki oleh setiap muslim. Di antaranya adalah ketika kita berpuasa itu terasa lapar, ya kan? Terasa lapar, berpuasa terasa lapar.
Maka ketika kita pulang sarapan, kita punya berpikir bagaimana dengan orang yang tidak makan bukan hanya satu hari, tapi berhari-hari, 2 hari, 3 hari tidak makan karena tidak punya makanan, dirasakan oleh orang yang berpuasa. Maka kita lakukan, yaitu zakat fitrah, sebagaimana yang sudah kita lakukan pada tema yang pertama, dilakukan membagi. Kemudian ditambah lagi misalnya zakat mal, membagi dengan orang yang tidak mampu, para fakir miskin, para ini, karena kita juga sebagai manusia tentunya punya rasa untuk bisa sama dengan mereka, orang-orang yang untuk memenuhi kadar kehidupannya. Kemudian setelah itu pada berikutnya, yaitu pada bulan Syawal, setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal, kita berhari raya. Nah, berhari raya Idul Fitri. Biasanya berhari raya belah perak saja. Ya, kalau dianyar, ya, kalau dianyar, sokok anyar, ya, sokok baru, baju baru, sarung baru, salah. Kemudian untuk pertama dilakukan yang serba baru itu dilakukan untuk menuju masjid, karena hari pertama pagi hari kita adalah akan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid-masjid atau di musola. Nah, niat sholat Idul Fitri sebagaimana yang telah diizinkan apa temanya atau tulisannya pada kalian masing-masing, terutama bagian putra. Ini bagian putra kelas tinggi itu harus datang ke musola atau masjid bersama-sama untuk melakukan sholat Idul Fitri. Nah, coba dilihat catatan yang diberikan itu adalah sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri. Bacaannya, ya, matan bacaannya adalah usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi. Ya, yang bermakmum itu yaitu mengucapkan makmuman. Adapun yang jadi imam mengucapkan imam. Saya ulangi, usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi. Bahasa kita gaul sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat hal yang makmum fardu karena Allah Ta'ala. Gaul sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat hal yang makmum karena Allah Ta'ala. Ini niatnya dalam. Nah, ba'an arwah al-Qur'an aja mak sholat Idul Fitri tak pada pak ben sholat sebiasa mak takbir cik punya kan. Untuk rakaat pertama ada yang seperti gimana ya, tak tanya boleh ada tak mengat mak takbir beri bagi boleh takbir beri kalau takbir sholat apa kan belasan iya ya pada berdua tapi seluruh dunia. Jadi kalau daerah Penaungan, tapi seluruh dunia sama. Rakaat pertama, tidak kan? Rakaat pertama, mulai takbiratul ihram, arwah takbiran, takbir sebanyak 7 kali. Berapa? 7 kali. Jadi mulai hanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan mulai arwah membaca doa iftitah. Bila mulai terus, mari pas takbir boleh luas imam berdoa
Allahu Akbar. Stop. Setelah takbir ke takbir, takbir 1, takbir 2, takbir 3. Nak kena antara takbir ke takbir, arwah bacaan ini, bacaanlah ia al-baqiyatu shalihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Takbir boleh. Allahu Akbar. Dekiban baca apa ni? Kita tahu mungkin kita pengalaman tahu tak ngerti baca apa ni? Kita tak tahu. Maka mun kita tahu kira ini lagi orang tua sini kira awes awes. Berarti tak tahu bacaannya sehingga kira orang ini sebuah dengan pendapat tidak menyesuaikan bacaan, padahal bacaan bermakna beri subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nanti sampai besok kali untuk rakaat pertama. Paham kan? Paham ya? Kemudian rakaat kedua arwah sebanyak 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Yang pertama betul kali, yang kedua 5 kali, yang kedua takbirnya 5 kali. Sama antara takbir dan takbir, yaitu membaca bacaan subhanallah walhamdulillah. Dan sekalian dalam bacaan di niat sholat ini. Nah, praktek lainnya sama, ya, baca Fatihah biasa ya, sholat terus pernah, kemudian rukuk, iktidal, sujud pada sebanyak berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, kemudian setelah salam, dengarkan, setelah salam itu biasanya berdiri yang namanya Bilal. Ngelakukan Bilal, prakteknya ya, ngelakukan Bilal arwah pas macam untuk mengawali, yaitu bacaan khutbah dari imam. Wajah Bilal, ingat ada yang berkecil bisa lebih besar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah. Qad nazala 'alaikum yaumul 'id wa yaumul karamati wal maziyah liyaqatan lakum min Allahil karim adhimuhu haqqa ta'dhim. Allahu lahu fihi ta'am wa harrama 'alaihi sabiil siyam. Antiqu wa ta'u wa ati'u rahmatullah. Antiqu wa ta'u wa ati'u rahmatullah. Antiqu wa ta'u wa ati'u rahmatullah. La'allahu turhamun. Yang terdapat itu 3 imam. Nah, pada waktu imam masuk mimbar, kemudian imam itu berkhutbah hari raya. Berkhutbah ya, tentang menerapkan dan menjalankan hari raya. Apa temanya puasa, apa temanya amalan-amalan setelah hari raya, arwah tergantung kepada materi. Biasanya kalau hari raya Idul Adha, biasanya materinya yaitu kurban, tentang kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kalau temanya Idul Fitri, ini biasanya itu tentang faidah hikmah dalam melaksanakan ibadah. Itu anak sekalian tentang niat sholat Idul Fitri. Sudah paham kan? Nah, kemudian maka pada saat Idul Fitri terbit matahari itu sudah dilakukan takbir dilakukan. Ada yang takbir keliling kalau di masjid
di musola-musola itu melakukan takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbirnya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu praktek dalam melaksanakan sholat Idul Fitri bagi semua umat Islam seluruhnya. Maka tidak asing lagi tentunya kalau masih ada yang ditanyakan, sebagian ditanyakan biasanya terkait dengan bacaan-bacaan amaliyah yang dilakukan pada saat beridul fitri. Adapun hal-hal lain sudah Bapak terangkan, sudah Bapak sampaikan terkait dengan Idul Fitri itu. Kemudian bentuk Idul Fitri itu sendiri adalah merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumandangkan takbir, karena pada saat itu kita semua umat Islam telah bisa mengalahkan hawa nafsu kita, melawan setan, melawan nafsu-nafsu birahi pada saat di bulan Ramadan. Sehingga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengagungkan nama Allah dengan melantunkan takbir itu. Dan kemudian syukur itu apa lagi? Yaitu kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bisa melaksanakan ibadah puasa, kita bisa untuk memberikan bantuan santunan kepada para fakir miskin dan duafa lewat salur sedekah, infak dan zakat yang dilakukan. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam firman Allah, "Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Anak-anak sekalian, untuk tema pada hari ini yang terkait dengan adanya niat sholat Idul Fitri sudah Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaat sebagai pengetahuan, bukan pengetahuan untuk kalian pada masa-masa yang akan datang, terutama kelas tinggi ini bisa mengamalkan dengan baik. Amin Allahumma. Nah, setelah itu anak sekalian, setelah dilakukan sholat Idul Fitri, ini perlu Bapak sampaikan, ini yang terakhir dengarkan. Nah, setelah sholat Idul Fitri
harus datang ke orang tua yang dianggap orang tua, baik orang tua sendiri, paman, bibi, mencedi, itu harus minta maaf yang namanya silaturahmi. Benih pas ngeleleng, nah dia ada perlu. Jadi benih pas ngeleleng kalau sampai dalam pertemuan emas, sebelum nyabis dekat orang sempurna, nyabis dekat kainai macam di sebelum ngeleleng ada yang kaya itu. Pas bisa entarkan takkan tersebut. Jadi semua yang mereka ada ini kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas telur 2 tu. Betul tanya lagi apa salaman asal lima banjir. Cium tangan bapak ibu. Kemudian datangi para guru-guru. Allah minta maaf. Minta maaf zahir batin. Kemudian lahir batin yang bahasa Indonesia. Minta maaf agar semua kesalahan dimaafkan oleh bapak ibu, guru, kemudian sesepuh kita semuanya, termasuk tetangga kita. Saling memaafkan, saling maaf. Dengan cara depan leleng, gini. Cara depan leleng. Nah, khusus santri SDN Pelabuhan 3 harus dilakukan mulai sekarang. Tidak sampai berkesan. Nah, karena SDN Pelabuhan 3 makanya sholat Idul pas ada sebelum melakukan bentuk silaturahmi, kalau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, bersalim ke bapak ibu, menjadi ayah pun bisa keluar. Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada manfaat pada kita semua dan menjadi bekal dan pengetahuan untuk kalian semua. Kira demikian akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.